Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah beserta ayah bunda yang setia mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Kali ini bersama Pak Nurin kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan berdoa bersama ya anak-anak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah berdoakah kalian semua anak-anakku? Tentunya sudah ya. Kali ini kita ada di pelajaran yang keempat, kelas 5, pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Pak Nurin mau bertanya dulu, pernahkah kalian berpuasa? Sudah pernah ya? Apalagi sudah kelas 5. Tentunya kita sudah pernah latihan berpuasa. Nah, puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kita nanti akan belajar tentang puasa Ramadan. Puasa apa anak-anak? Puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama nanti kita akan belajar syarat wajib puasa. Kemudian ada syarat sah puasa. Kemudian lagi ada rukun puasa, sunnah puasa, dan hikmahnya orang yang berpuasa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kata kutiba ini artinya diwajibkan. Jadi wajib bagi orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Puasa apakah itu yang diwajibkan? Puasa Ramadan. Ketentuan puasa. Nah, tadi yang pertama ya, kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah ketentuan di mana orang itu diwajibkan untuk berpuasa. Antara lain yang pertama syarat wajib. 1. Beragama Islam. Kalau orang yang mengaku beragama Islam, maka wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau cukup umur dewasa, itu wajib untuk berpuasa. Walaupun misalnya belum sampai balik, maka orang tuanya wajib untuk mengajari berpuasa walaupun misalnya tidak kuat sampai adzan maghrib. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama apa anak-anak? Islam, balik, cukup umur. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang berakal sehat berarti dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat, kalau yang keempat ini
kuat melaksanakan puasa. Orang yang tua renta, orang yang sakit parah, ada lagi orang yang sedang bepergian jauh, musafir, ini tidak diwajibkan puasa dan ada ketentuannya sendiri, aturannya sendiri. Itu syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa. Ketentuan yang menjadikan puasa itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat sah puasa? Yang pertama, sama seperti tadi syarat wajib. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang beragama Islam, puasanya sah. Yang kedua, apa anak-anak? Adakah yang tahu? Balik, sudah balik cukup umur. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi wanita, perempuan yang sudah dewasa. Kemudian yang keempat, berpuasa di waktu yang telah ditentukan. Misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa Ramadan harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Tidak boleh berpuasa Ramadan di bulan yang lainnya. Syarat wajib sudah, syarat syah sudah. Yang ketiga, rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Apa saja anak-anak rukun puasa? Kalau misalnya rukun puasa ini ditinggalkan, maka puasanya tidak sah, tidak diterima. Ada dua rukun puasa. Yang pertama, niat. Apa anak-anak? Niat. Iya, niat tempatnya di dalam hati, diucapkan di hati, tapi boleh juga diucapkan dengan lisan kalian supaya membantu hatinya. Contohnya begini, niat puasa ini. Kalau puasa Ramadan biasanya dibaca pada malam hari ya, sebelum terbit fajar. Contohnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan ini, di tahun ini, karena Allah Ta'ala. Satu, tadi ya rukun puasa, niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua apa? Rukun puasa yang kedua, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari biasanya ditandai dengan apa anak-anak? Iya betul, dengan adzan maghrib. Kita menunggu adzan maghrib. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah rukun puasa. Nah, sekarang yang membatalkan puasa apa saja yang harus dihindari? Nih ya, contoh ya, yang pertama, sesuatu yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga badan kita, ke dalam tubuh, lubang di badan kita. Ada berapa? Ada 5. Coba dihitung ya. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang tempat buang air besar, dan lubang tempat buang air kecil. Ada 5. Kalau ini dimasukkan sesuatu dengan sengaja, maka batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dengan sengaja, baik itu mencium sesuatu ataupun melihat sesuatu dengan sengaja kemudian muntah atau diapakan supaya muntah, maka batal puasanya. Yang ketiga, hilang akal, mabuk, gila, pingsan, itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat yang membatalkan puasa lagi, murtad. Apa itu murtad? Murtad itu orang yang kemudian keluar dari agama Islam saat berpuasa, maka puasanya batal. Yang kelima itu kalau kita misalnya ya, orang yang sudah dewasa ini, orang perempuan, kemudian haid dan nifas, maka beliau itu nanti batal puasanya. Baik, setelah kita tahu rukun puasa yang membatalkan puasa,
Sekarang selanjutnya sunnah puasa. Apa itu sunnah puasa? Sunnah puasa itu sesuatu yang boleh dilakukan saat berpuasa dan boleh tidak dilakukan saat berpuasa. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi sebaiknya dilakukan karena apa? Karena sunnah puasa ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa sunnah puasa? Nomor 1, menyegerakan berbuka puasa. Nah, nomor 2, apa? Tadi menyegerakan berbuka puasa. Nomor 2, berbuka puasa dengan yang manis-manis. Apa itu yang manis-manis? Contohnya dengan kurma misalnya yang manis. Yang ketiga, mengisi kegiatan di Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, yang dianjurkan. Contohnya apa? Sholat tarawih dan sholat witir di malam hari di bulan Ramadan. Ada lagi tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran bersama-sama biasanya ya, tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga amalan sunnah lainnya, bersedekah. Nah itu contoh-contoh sunnah dalam bulan Ramadan. Ada lagi, ada mengakhirkan sahur, mengakhirkan saat sahur, saat sebelum terbit fajar. Itulah tadi rukun puasa, sunnah puasa. Dan kalian juga tadi sudah tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Terakhir, hikmahnya puasa. Apa sih hikmahnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Yang pertama, kita menjadi lebih ada rasa kasih sayang terhadap siapa? Terhadap orang fakir miskin. Kenapa? Karena kita menjadi merasakan bagaimana rasanya kalau kita sedang kelaparan, kehausan, sehingga kita lebih sayang lagi kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, hikmahnya melatih diri kita untuk menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ujian di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Contohnya, kalau kita sedang berpuasa, sudah ada makanan di depan meja, tapi tetap saja kita menahan diri untuk tidak memakannya sebelum azan maghrib. Makanya kita hikmahnya melatih kita supaya sabar. Kemudian ada lagi hikmahnya, melatih diri kita untuk disiplin waktu. Itulah beberapa hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang tugasnya dari Pak Nurin yang terakhir ya. Coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian atau dengan teman kalian di rumah ya. Karena sedang belajar dari rumah. Misalnya begini, pada saat bulan Ramadan kalian melihat ada orang muslim yang sedang makan di warung di siang hari di bulan Ramadan. Apa pendapat kalian? Coba kalian diskusikan ya dengan teman kalian, dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian. Apa pendapatmu? Terus apa yang akan kamu lakukan kalau seperti itu? Demikian anak-anakku yang soleh dan solehah beserta ayah bunda yang mendampingi putra-putrinya saat belajar dari rumah. Pelajaran pada kali ini bersama Pak Nurin. Mari kita tutup dengan bacaan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.